Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang perilaku hambatan dalam rangkaian bercabang. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangkaian seri, maka sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang rangkaian paralel. Oke, ini adalah contoh daripada rangkaian paralel ya. Jadi rangkaian paralel sama seperti halnya pada rangkaian seri juga, syarat utamanya adalah hambatannya minimal ada 2 ya. Boleh 2, boleh 3, tapi tidak boleh 1, 2 minimal ya. 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada Ibu ambil contoh yang terdiri dari 2 hambatan saja ya, yaitu R1 dan R2 yang terhubung dengan sumber arus. Kalau di rumah biasanya kan kita kayak misalkan di ruang tamu ada stop kontaknya 1. Kalau misalkan dihidupkan stop kontak yang di ruang tamu, biasanya lampu di kamar juga tidak akan menyala karena beda stop kontak. Nah, itu artinya berarti lampunya dirangkai secara paralel. Tapi misalkan kalau stop kontaknya untuk 2 ruangan lampunya, maka itu dikatakan rangkaiannya berupa rangkaian seri ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana perilaku daripada rangkaian paralel ini? Seperti hanya pada rangkaian seri, rangkaian paralel juga sebenarnya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ya. Tapi bagaimana caranya? Ini RP, kemudian ini V dan ini I. Tapi bagaimana cara bisa menyederhanakan seperti ini? Tentunya tidak langsung. Kita harus mengetahui berapa nilai RP-nya, gitu kan? Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan bahas pertama kali. Dalam rangkaian paralel, ya, perlu kamu ketahui sama seperti halnya sebenarnya tadi ketika di rangkaian seri itu, rangkaian paralel itu sebenarnya arus yang ada di sini itu akhirnya tidak lagi sama dengan 1 atau tidak lagi sama dengan 2, tapi adalah sama dengan I1 ditambah I2 karena nilai I-nya terbagi untuk I1 dan I2. Seperti itu ya. Jadi di sini untuk V-nya ada V1 untuk R1 untuk hambatan 1, ada V2 untuk R2. Begitu juga I1 dan untuk R1 dan I2 untuk R2. Nah, perilaku dari arus pada rangkaian paralel ini itu tidak sama seperti pada rangkaian seri. Pada rangkaian paralel I sumber atau I totalnya itu sama dengan I1 tambah I2. Mirip dengan hukum Kirchhoff ya. Nah, kemudian untuk rangkaian paralel ini justru V sumber itu sama dengan V pada R1 sama dengan V pada R2. Kalau kita lihat di sini sepertinya pada rangkaian paralel ini kondisinya terbalik. Kondisinya seperti dengan rangkaian seri. Nah, sekarang bagaimana untuk R-nya ya? Untuk R-nya kita mencari langsung saja ya, Ibu bikin rumus di mana RP atau rangkaian pengganti paralel itu nilainya sama dengan 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nanti kalau ketemu RP-nya berapa, nanti RP-nya dibalikin nilainya ya, dibalikan nilainya seperti itu. Nah, untuk ini kita bisa ketahui I1 juga karena hukum Ohm ya. I1 itu artinya berarti V1 dibagi R1. Untuk I2 juga begitu. V2 dibagi R2. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Oke, sekarang kita akan coba contoh soal untuk menyelesaikan persoalan rangkaian paralel. Di sini dalam gambar diperhatikan ya, ada 3 hambatan yang disusun secara paralel
terhubung ke sumber arus dengan tegangan 6 volt. Ya. Nah, dari gambar ini kita bisa menentukan, menghitung apa? Berapa rangkaian pengganti paralelnya? Kemudian B, berapa tegangan pada masing-masing hambatan? C, kuat arus pada masing-masing hambatan, dan kuat arus total. Sekarang kita lanjutkan ya. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus mencari datanya dulu ya. Kita kumpulkan dulu datanya. Yang diketahui adalah pertama apa? Ada R1, R2, R3. Kamu boleh menentukan R1 yang mana, boleh dari bawah, boleh dari atas, boleh dari tengah. Yang penting nanti posisi tegangannya juga sama, arusnya juga harus sama. Kalau di sini R1, maka di sini juga harus I1. Seperti itu ya, harus sesuai. R1-nya kalau kita ambil dari atas 2 ohm ya. R2-nya 6 ohm. Kemudian R3-nya 4 ohm. Lalu ada tegangan total atau tegangan sumber, yaitu 6 volt. Yang ditanyakan pertama untuk A-nya apa? Rangkaian pengganti paralel, berarti berapa? RP ya. Kemudian yang B apa? Tegangan masing-masing hambatan. Tegangan masing-masing hambatan berarti V1, V2, V3 ya. Kemudian yang ke C, kuat arus pada masing-masing hambatan, berarti I1, I2, I3. Dan D, yang ditanyakan terakhir adalah berapa kuat arus totalnya, atau I total, atau I saja boleh ya. Seperti itu. Kita jawab untuk persoalan yang A. A itu yang ditanyakan adalah RP, berarti rangkaian pengganti paralel. Masih ingat tadi persamaannya? Untuk yang A itu adalah 1/RP ditambah sama dengan, karena di sini ada 3 hambatannya, berarti langsung 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3, yaitu R1-nya 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Karena ini adalah penjumlahan pecahan, berarti apa? Berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Kalau kita lihat di sini 2, 6, 4 merupakan faktor dari angka 12. Berarti di sini 12 bagi 2 adalah 6 kali 1 ya. Kemudian 12 bagi 6 adalah 2, 2 dikali 1. Kemudian di sini 12 untuk 12 bagi 4 adalah 3. 3 kali 1 jadi 3. Hasilnya 6 tambah 2 tambah 3, berarti 8 tambah 3 yaitu 11/12. Nah, ini baru 1/RP. Ya. Baru 1/RP. Nggak kelihatan ya? Oke. Nah, ini baru 1/RP. Kemudian RP-nya bagaimana? RP-nya kita balikan jadi 12/11 ohm. Ya. Seperti ini, 12/11 ohm. Sekarang persoalan yang B. B adalah V1, yang ditanyakan adalah V1, V2, V3. Berdasarkan persamaan tadi dalam rangkaian paralel ya, bahwa tegangan pada sumber ini sama dengan tegangan pada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Tegangan pada hambatan 1 itu artinya V1. Tegangan pada hambatan 2 artinya V2. Dan tegangan pada hambatan 3 artinya V3. Artinya di sini bisa kita sebutkan V ini sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nilainya berapa? 6 volt. Jadi di setiap hambatannya tegangannya sama, yaitu 6 volt. Ya. Yang B.
yang C. Pertanyaan yang C, berapakah kuat arus pada masing-masing hambatan? Tadi berarti kalau kuat arus itu kan I. Pada masing-masing hambatan, di sini ada 3 hambatan, ada R1, R2, R3. Berarti I yang ditanyakan adalah I1, I2, I3. Sesuai dengan hukum Ohm, I1 itu adalah V1 dibagi R1, yaitu V1 itu adalah 6 ya. R1 itu berapa? 2. Berarti 6 dibagi 2 berapa? 3 ya. 3 ampere. Sekarang I2. I2 adalah V1 per V2 per R2. V2 itu 6. R2 adalah 6 juga sama. Jadi berapa? 6 per 6 hasilnya 1 ampere. Selanjutnya ada I3. I3 sama seperti ini, berarti V3 dibagi R3 sama dengan V3-nya 6, R3-nya 4. Berarti hasilnya berapa? Kalau kita perkecil ini sama juga dengan 3 per 2 dibagi dengan angka yang sama. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2 ampere ya. Oke, sekarang pertanyaan yang D. Berapakah arus totalnya? Tadi dikatakan dalam rangkaian paralel arus total itu adalah I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I1 3, I2 1, dan I4 adalah 3 per 2. I3 3 per 2. 3 per 2 itu sebenarnya adalah 1,5 ya. Jadi 3 bagi 2 adalah 1, sisanya 1, 1,5. Berarti di sini 3 tambah 1, 3 tambah 1 tambah 1,5. Berarti 3 tambah 1 4, tambah 1 5, berarti 5,5 ya. Perkecil aja. 5,5 ampere atau 5,5. Setengah itu kan 0,5 ya, seperti itu. Gini ya. Oke, jelas ya. Oke, jelas ya anak-anakku. Oke, demikian tadi anak-anakku penjelasan ibu tentang rangkaian paralel. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Tapi kalau kalian tidak memahaminya, silahkan kalian bertanya di grup ya. Untuk saat ini ibu tutup dulu penjelasan dari ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.